Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ayuning Budianti, MPPM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi, serta teman-teman yang saya banggakan. Saya, Marsha Alia Khairani dengan NIM 666124092. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok presentasi sebelumnya. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi dengan judul analisis IFAS dan EFAS pada Dinas Sosial Kota Serang 2025. Yang pertama, pendahuluan. Dinas Sosial Kota Serang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial di wilayah Kota Serang, Banten sesuai dengan ketentuan peraturan daerah terkait. Pada tahun 2025, dinas ini dipimpin oleh Gibra Gwalibi sebagai kepala dinas yang baru dilantik pada September tahun 2025 dengan fokus mendukung visi pembangunan RPJMD Kota Serang 2025 sampai 2029 melalui program peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya, ada pun analisis dan tabel IFAS. Yang pertama, kekuatan atau strength. Faktor internalnya meliputi yang pertama, visi kemandirian PMKS jelas dengan bobot 0,12, rating 4 dan scoring 0,48. Yang kedua, memiliki tim reaksi cepat dengan bobot 0,12, rating 4 dan scoring 0,48. Yang ketiga, koordinasi antar instansi baik dengan bobot 0,10, rating 3 dan scoring 0,30. Yang keempat, kapasitas asesmen sosial memadai dengan bobot 0,10, rating 3 dan scoring 0,30. Di mana total bobotnya mencapai 0,44 dan total scoringnya mencapai 1,56. Yang kedua, kelemahan atau weaknesses. Adapun faktor internalnya meliputi yang pertama, anggaran terbatas untuk pembayaran PMKS dengan bobot 0,12, rating 2 dan scoring 0,24. Yang kedua, SDM pendamping sosial kurang dengan bobot 0,12, rating 2 dan scoring 0,24. Yang ketiga, pendataan PMKS belum optimal dengan bobot 0,10, rating 2 dan scoring 0,20. Yang keempat, kapasitas asesmen sosial memadai dengan bobot 0,10, rating 1 dan scoring 0,10, di mana total bobotnya mencapai 0,44 dan total scoringnya mencapai 0,78. Selanjutnya, analisis dan tabel EFAS. Yang pertama, ada peluang atau opportunities. Adapun faktor eksternalnya meliputi yang pertama, dukungan Kemensos dengan bobot 0,14, rating 4 dan scoring 0,56. Yang kedua, perhatian publik meningkat dengan bobot 0,10, rating 3 dan scoring 0,30. Yang ketiga, instansi dapat mendukung pemberdayaan dengan bobot 0,12, rating 3 dan scoring 0,36. Yang keempat, resiko penyakit penular dan masalah lingkungan dengan bobot 0,10, rating 3 dan scoring 0,30, di mana total bobotnya mencapai 0,46 dan total scoringnya mencapai 1,52. Selanjutnya yang kedua adalah ancaman atau threats, di mana faktor eksternalnya meliputi yang pertama, masalah sosial meningkat dengan bobot 0,10, rating 2 dan scoring 0,20. Yang kedua, kemiskinan ekstrim dengan bobot 0,10, rating 1 dan scoring 0,10. Yang ketiga, ketergantungan bantuan dengan bobot 0,12, rating 1 dan scoring 0,12. Yang keempat, kebijakan pemerintah sering berubah dengan bobot 0,12, rating 2 dan scoring 0,24. Adapun total bobotnya mencapai 0,44 dan total scoringnya mencapai 0,66. Dari analisis tabel IFAS dan EFAS sebelumnya, maka total keseluruhannya dapat disimpulkan yang pertama, total IFAS mencapai 2,34, menunjukkan bahwa kekuatan internal Dinsos masih lebih dominan dibandingkan kelemahannya. Yang kedua, total IFAS sebesar 2,18, artinya peluang lingkungan eksternal lebih besar dibanding ancaman, sehingga organisasi berada pada posisi strategis untuk berkembang. Selanjutnya, dari gambar matriz SWOT di atas menunjukkan bahwa matriz SWOT menduduki kuadran 1, yang berarti grow atau agresif strategi. Yang berarti kekuatan internal dan peluang eksternal yang besar menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Serang memiliki dukungan kebijakan yang kuat. Adapun strateginya yaitu strategi strength opportunity atau SO strategi, bisa melalui program nasional, kerjasama dengan lembaga sosial atau komunitas, dan pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya ada implementasi. Yang pertama, pelaksanaan strategi. Yang kedua, pengembangan program dan anggaran. Dinas Sosial mengoptimalkan perencanaan anggaran atau APBD dan sumber pendanaan lainnya untuk kegiatan perlindungan sosial, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial dengan prioritas pada kelompok rentan di Kota Serang. Yang ketiga, implementasi kebijakan pelayanan sosial. Dinas Sosial menerapkan kebijakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, misalnya melalui simplifikasi prosedur bantuan sosial, peningkatan layanan berbasis digital, serta penguatan unit layanan di lapangan. Yang keempat, merealisasikan strategi dan mengorganisasi tindakan. Setiap bidang menyusun rencana kerja rinci, membagi tugas dan tanggung jawab, serta menjalin koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, dan lembaga sosial atau komunitas lainnya agar program dan kegiatan berjalan efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, balance scorecard atau BSC, di mana terdapat 78% di bagian finansial, 72% di bagian customer, 80% di bagian internal, dan 75% di bagian learning dan grow. Kesimpulannya, Dinsos Kota Serang berada pada posisi yang kuat dengan peluang besar untuk meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS melalui strategi pertumbuhan yang agresif dengan kolaborasi, dukungan pemerintah pusat, penguatan pendataan, dan digitalisasi. Kinerja layanan sosial berpotensi menjadi lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.